Halo teman-teman semuanya, setelah sebelumnya kita belajar tentang hipotesis gelombang de Broglie, maka pada modul kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai hubungan ketidakpastian yang terjadi pada gelombang klasik. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita pada hubungan ketidakpastian ini. Kita akan meneliti bagaimana perbedaan penting antara partikel dengan gelombang, terutama pada partikel klasik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencari apa poin-poin penting di antara partikel klasik dengan gelombang tersebut. Kita tinjau sebuah gelombang misalnya yang berbentuk Y sama dengan Y1 sinus K1X. Dan persamaan gelombang ini adalah sebuah gelombang yang terus-menerus mengulang bentuknya dari minus tak hingga tak hingga. Nah, pertanyaannya, di manakah gelombang terletak? Dan jawabannya tentunya kita nggak bisa menjawabnya karena gelombangnya ada di mana-mana. Meskipun panjang gelombangnya di sisi lain bernilai pasti, yaitu 2pi per K1. Tapi kita tidak bisa menemukan lokasi persis dari gelombang tersebut karena gelombangnya menyebar dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jika kita menggunakan sebuah gelombang untuk menyatakan sebuah partikel, maka gelombang itu harus memiliki salah satu sifat penting partikel, yaitu harus terlokalisasi atau localized, atau bersifat lokal. Artinya, kita bisa mengungkung gelombang itu ke dalam suatu bagian ruang yang sangat kecil, misalnya dalam ukuran atom atau inti atom. Nah, dalam hal ini, gelombang sinus murni tidak bisa kita gunakan untuk menentukan letak localized partikel. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang, tinjau apa yang terjadi kalau kita membayangkan kita padukan gelombang yang pertama tadi dengan gelombang yang lain yang panjang gelombangnya agak berbeda. Jadi, bilangan gelombang atau K-nya itu berbeda. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan Y1 sin K1X plus Y2 sin K2X. Pola khas yang dihasilkan berupa pola tetap berulang terus-menerus. Tetapi sekarang kita sedikit mengetahui tentang letak gelombangnya pada nilai-nilai X tertentu, di mana zat perantaranya tampak kurang bergelombang dibanding tempat yang lainnya, atau setidaknya bergelombang dengan amplitude yang sedikit lebih kecil. Kesimpulannya, jika kita memadukan dua gelombang yang panjang gelombangnya sedikit berbeda, maka akibatnya kita tidak bisa lagi menentukan secara pasti panjang gelombangnya. Nah, jika kita lanjutkan kondisi ini dengan menjumlahkan lagi tidak hanya dua gelombang, tetapi beberapa gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, dan tentunya bilangan gelombangnya juga berbeda-beda pula, atau K berbeda, dengan amplitude dan fase yang dipilih secara tertentu, maka pada akhirnya kita akan mencapai suatu keadaan di mana amplitudenya 0, saat berada di suatu daerah tertentu, sebut saja delta X, karena amplitude di luar delta X ini hampir 0. Untuk mencapai keadaan ini, kita harus memadukan sejumlah gelombang dengan bilangan gelombang K yang berbeda-beda. Jadi, jika gelombang paduannya menyatakan suatu rentang bilangan gelombang yang disimbolkan dengan delta K, maka mari kita lihat apa hubungan yang terjadi antara delta X dan delta K yang ternyata hubungan ini unik sekali. Jika kita memiliki sebuah gelombang sinus misalnya, maka delta K adalah 0 karena hanya ada satu nilai K saja, sehingga delta X menjadi tak hingga karena artinya gelombang mencakup seluruh ruang, seperti yang kita bahas tadi, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sebaliknya, jika kita perbesar delta K dengan menambah lebih banyak gelombang, maka pada saat yang sama kita memperkecil delta X atau gelombangnya menjadi lebih terkungkung. Dari sini ada hubungan yang menarik dan hubungan ini berbanding terbalik antara delta X dan delta K. Jadi bila salah satu mengecil, maka yang lain membesar, atau kita bisa tuliskan sebagai delta X, delta K mendekati 1. Nah, apa akibat dari konsekuensi hal ini? Mari kita bahas. Di dalam mekanika kuantum, kita ingin menggunakan pemahaman gelombang de Broglie untuk menjelaskan perilaku partikel. Amplitudo gelombang menjelaskan lokasi partikel.
Kita tinjau dua contoh. Yang pertama adalah gelombang sinusoidal murni yang ternyata tidak bisa menggambarkan lokasi partikel karena gelombangnya dari X sama dengan minus tak hingga X sama dengan tak hingga. Jadi partikelnya dapat ditemukan dimanapun di daerah rentang tersebut. Sebaliknya, kalau kita tinjau kasus yang lain, sebuah pulsa kecil adalah suatu penggambaran yang baik tentang lokasi partikel pada suatu daerah kecil di suatu ruang. Namun, pulsa kecil ini tidak bisa kita tebak dengan mudah berapa lambda atau panjang gelombangnya. Pada kasus pertama yaitu gelombang sinusoidal murni, kita tahu panjang gelombangnya atau lambda, tapi kita tidak tahu lokasi partikelnya. Sedangkan pada kasus kedua yaitu pada pulsa kecil, sebaliknya, kita tahu lokasi partikelnya yaitu di pulsa tersebut, tapi kita tidak bisa menemukan berapa panjang gelombangnya. Lalu, apa hubungannya dengan gelombang de Broglie yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya? Mari kita lihat. Persamaan gelombang de Broglie yaitu lambda sama dengan H per P menunjukkan bahwa panjang gelombang atau lambda berbanding terbalik dengan momentum. Ketidaktahuan kita tentang panjang gelombang berarti menunjukkan ketidaktahuan kita terhadap momentumnya. Dalam partikel klasik, kita ingin tahu dua hal tersebut secara bersamaan, yaitu posisi dan momentum secara presisi sebaik mungkin yang kita bisa. Tetapi dalam partikel kuantum tidak bisa, kita harus berkompromi. Misalnya, kalau kita tahu momentumnya, kita kurang tahu posisi atau lokasinya. Dan sebaliknya, kalau kita tahu lokasinya, tapi kita tidak bisa menghitung berapa momentumnya secara akurat. Menarik kan? Nah, apa implikasi selanjutnya? Kompetisi antara pengetahuan kita tentang posisi dan panjang gelombang atau lambda ini tidak hanya terbatas pada gelombang de Broglie yang sudah kita bahas pada modul sebelumnya, atau gelombang klasik ya, itu kita juga bisa menunjukkan efek yang sama. Sebagai contoh, semua bentuk gelombang yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan ke dalam suatu bentuk yang disebut paket gelombang atau wave packet, yaitu gangguan yang terlokalisir pada suatu daerah tertentu. Nah, bagaimana cara membangun model paket gelombang atau wave packet ini? Maka kita akan bahas dalam modul selanjutnya. Terima kasih.